Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu biasa yang ketiga ini, gereja mengintensikan perayaan ini untuk merayakan hari Minggu Sabda Allah. Gereja ingin supaya kita bersama-sama, hidup rohani kita bertumbuh karena dipupuk oleh kebenaran-kebenaran Sabda Allah yang boleh kita dengar, yang boleh kita baca, dan yang juga yang kita renungkan sehari-hari. Kita sejatinya haruslah berdiri di atas kebenaran-kebenaran Sabda Allah. Bukan hanya kebenaran-kebenaran yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh akal budi manusiawi kita semata. Sabda Allah bagi kita orang yang beriman itu lebih dari sekedar rentetan-rentetan teks-teks kitab suci, tetapi sabda Allah itu adalah pribadi Kristus Allah yang menjadi manusia yang tinggal di dalam hati setiap orang beriman. Oleh karena itu gereja mengajar hari ini kepada kita dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II berbunyi demikian. Setelah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam diri putranya Yesus Kristus. Ia mengutus putranya sabda kekal untuk menyinari pemikiran kita supaya semua orang mengalami terang dari sabda itu. Dan Kristus boleh tinggal di antara mereka, mewartakan Allah bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kiranya yang mau selalu digaungkan oleh gereja kepada kita sepanjang hidup kita. Supaya kita ini berjalan di tengah dunia ini, tidak di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang yang berasal dari Allah sendiri. Terang yang dibawa oleh Kristus kepada kita. Oleh karena itu, setiap kali kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Allah, maka kita masuk ke dalam kebenaran yang lebih. Kebenaran yang lebih dalam, yaitu kebenaran bagaimana Allah dalam diri Kristus itu boleh tinggal di dalam diri kita, boleh mewartakan kebenaran itu kepada banyak orang. Itulah yang menjadi tujuan utama kita bergaul dengan sabda Allah. Maka sabda Allah seringkali digambarkan sebagai momen kelahiran kembali dari setiap orang yang beriman. Karena sabda Allah itu harus membuat kita mengalami sebuah transformasi, sebuah perubahan batin. Memang tidak sekali jadi, tetapi perlu ada transformasi perlahan-lahan yang mempertobatkan pikiran saya, yang mempertobatkan hati saya, dan mempertobatkan keputusan saya di dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita membaca sabda Allah, setiap kali kita mendengar sabda Allah, merenungkannya, selain sabda itu membuat saya dikuatkan, sabda Allah juga bisa menggoyahkan saya ketika saya hidup di jalan yang tidak benar. Maka orang-orang yang hidupnya di jalan yang tidak benar tidak akan menyukai sabda Allah. Karena sabda Allah itu seperti dikatakan dalam kitab suci, seperti pedang bermata dua, dapat membuat Anda menjadi tetap hidup dalam kebenaran, tapi dapat juga menggoyahkan Anda untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Sabda Allah itu bukan hanya untuk menghibur, tapi sabda Allah itu juga untuk menegur, bahkan menampar orang-orang yang hidup kesukaannya di dalam dosa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bila hidup kita mau bertumbuh di dalam kebenaran, bila hidup kita mau selaras selalu dengan kehendak Tuhan, bila hidup kita ini mau tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki,
mari kita bersama-sama semakin lebih tekun membaca sabda Tuhan, merenungkannya dan meresapkannya di dalam hati kita. Pemazmur hari ini indah sekali menyanyikan kebenaran ini kepada kita. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Maka membaca sabda Tuhan, membiarkan Tuhan itu menjadi roh. Roh Tuhan itu membimbing kita dari hari ke hari di jalan yang benar. Yang menuntun kita untuk berjalan bukan kepada kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, para suster, rekan-rekan muda, zaman sekarang tentunya dengan segala kemudahan yang kita miliki, bergaul dengan sabda Allah itu menjadi bukan sesuatu yang sulit. Sebaliknya, kita punya akses yang lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan, untuk masuk lebih dalam dengan sabda Tuhan. Maka di sini saya ingin mengajak saudara-saudari, mari kita bersama-sama meningkatkan intensitas kita, pergaulan kita dengan sabda Tuhan. Bukan hanya kita mendengar dari orang lain, biarkan telinga saya, telinga Anda mendengar sungguh-sungguh berkat sabda Allah itu, dan hati kita ini merasakan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran itu. Mungkin kebenaran itu tidak selalu menghibur Anda, tidak selalu menghibur hati saya, tapi kebenaran itu mengoreksi kesalahan kekeliruan hidup kita bersama. Maka saudara-saudari, khususnya orang-orang muda, teman-teman saya muda-muda ini, jangan kurangi waktumu, waktu kita untuk bersama dengan sabda Tuhan. Akan banyak kesibukan kita, akan selalu banyak hal-hal yang dapat mengalihkan pikiran dan hati kita, tapi sabda Allah ini tidak boleh kita kiranya berkurang dari pergumulan hubungan kita dengan Tuhan. Ingat dikatakan dalam kitab suci, segala sesuatu ini akan berubah. Mentalitas dunia ini akan terus berubah. Kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini akan terus berubah. Tetapi kebenaran dalam sabda Tuhan tidak akan pernah berubah. Bila kita ingin tetap hidup dalam kebenaran yang sejati, sabda Tuhan adalah asupan spiritual yang utama dan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya mari kita melihat urgensinya sabda Allah itu di dalam kehidupan menggereja itu, seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus hari ini. Santo Paulus mengingatkan kita kembali bahwa sabda ini adalah perekat atau penopang bagi kita untuk selalu hidup sebagai tubuh Kristus di tengah dunia ini. Kita seperti digambarkan Santo Paulus bagaikan tubuh yang punya semua bagian-bagian tubuh ini dengan segala kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya, kekuatan dan kelemahannya. Tetapi dikatakan oleh Santo Paulus, walaupun berbeda-beda, kita ini adalah satu dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semua ini adalah bagian-bagian tubuh yang saling membutuhkan. Gambaran itu ingin menunjukkan kepada kita, komunitas hidup menggereja ini adalah satu di dalam Kristus. Kita berbeda-beda, semua kita berbeda. Tanpa kita menyelidiki pun kita sudah berbeda. Di sini pun kita sudah berbeda, tetapi kita punya satu tujuan, satu persekutuan di dalam Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu para saudara-saudari, Santo Paulus juga mengingatkan kita, membuka wawasan kita untuk melihat bahwa karunia-karunia kita pun berbeda-beda. Kapasitas Anda, kemampuan Anda, saya juga berbeda-beda. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena Tuhan menyempurnakan karunia dalam diri Anda, lalu Anda mempunyai peran masing-masing dalam hidup menggereja. Santo Paulus merinci di sini, ada sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Ada juga yang lain, mereka yang mendapat karunia untuk membuat mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Dan masih banyak yang lain. Tetapi dikatakan tidak semua punya satu yang sama. Tidak semua mengajar.
Kalau semua mengajar, siapa yang diajar? Kalau semua menyembuhkan, siapa yang mau? Dan hal-hal yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, intinya adalah kita ini adalah satu di dalam Kristus Tuhan. Berbeda-beda kita semua, tapi kita satu karena Kristus itu telah menyatukan kita dalam tubuhnya, di dalam kasihnya. Maka kita juga harus menjadi satu, saling membutuhkan, saling mempedulikan satu sama lain. Lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, logo yang ada di belakang saya ini sebagai orientasi dasar pastoral kita, orientasi hidup menggereja kita sepanjang tahun ini. Anda sudah peduli, saya juga sudah peduli, tapi mari kita peduli lebih kepada saudara-saudari kita, tidak yang jauh-jauh, tetapi saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Inilah tubuh Kristus yang otentik, yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka semoga para saudara-saudari dengan pergumulan saya, pergumulan Anda dengan sabda Tuhan, mengubah hati kita bersama untuk menjadi pribadi Kristus yang hadir di tengah dunia ini lewat kepedulian kita bersama kepada sesama. Tuhan memberkati.